Nah, sebenarnya Jepang ini, mereka nggak memperdulikan kamu mau lulusan SD, mau lulusan SMP, sebodoh, terserah. Yang penting kamu punya dua ini tadi. Yang penting kita punya sertifikat bahasa Jepang level 4, kemudian kita punya. Oke, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome kembali bersama Ojak di sini di channel yang penuh suka duka ini, teman-teman ya. Mungkin pada kesempatan kali ini aku mau sedikit menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang mungkin banyak sekali ya komentar-komentar yang tidak sempat aku balas satu persatu. Jadi mohon maaf teman-teman, karena aku cuma satu orang, jadi pertanyaan kalian juga banyak dan aku pun nggak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Jadi mohon dimaklumi ya, karena banyaknya aktivitas juga di sini. Jadi pertanyaan ini sering banget dipertanyakan di kolom komentar, bahkan bukan cuma di YouTube ya, ada di TikTok dan Instagramku pun banyak sekali gitu kan. Jadi pertanyaannya tuh, Bang, apakah ijazah SD sama ijazah SMP itu bisa bekerja di Jepang? Nah, jadi pertanyaan ini aku tampung. Nah, kemudian aku pertanyakan lah ya ke beberapa LPK, ke beberapa TSK gitu kan yang biasa menerima siswa untuk bekerja di Jepang. Apakah dengan ijazah SD dan SMP itu bisa bekerja di Jepang dan bagaimana solusinya? Kayak gitu. Jadi mohon disimak sampai selesai, mudah-mudahan ada manfaat dari video kita kali ini. Jadi ya kalian bisa catat poin-poinnya, bagaimana kedepannya dan bagaimana kelanjutannya, agar mimpi teman-teman semua bisa bekerja di Jepang ini bisa terrealisasi, bisa terlaksana ya. Jadi 10 menit mudah-mudahan ini bisa dibahas. Nah, jadi sebelumnya itu aku sempat konsultasi, sempat bicara dengan beberapa pihak dari LPK yang ada di Indonesia, juga pihak-pihak yang mereka sudah bekerja lama di Jepang ya, gitu. Jadi aku banyak konsultasi dan banyak berbicara, gimana sih sebenarnya gitu kan, untuk bisa bekerja di Jepang ini syarat yang paling utamanya itu apa? Nah, kemudian aku ditanya balik, ini visanya mau apa Jak gitu? Visa magang atau visa Tokutegino? Jadi teman-teman, kalau visa magang itu persyaratannya agak sedikit ketat. Gak semua bisa masuk. Dari umur pun ya, kalau magang itu terbatas. Jadi kalau di LPK yang aku ikutin pun, di LPK JAYC untuk magang itu batasnya cuma 22 tahun. Jadi lebih dari 22 tahun itu udah nggak bisa lagi. Gitu. Jadi kalau magang itu lebih diprioritaskan yang baru lulus, yang masih fresh graduate, yang baru keluar sekolah banget, itu untuk magang. Tapi ada juga yang umurnya 25, 26 itu magang. Ada juga ya, tapi nggak banyak. Dan persyaratan magang ini, dia harus lulusan SMK, SMA sederajat. Jadi SMP sama SD itu jarang, karena jarang LPK yang mau ngeberangkatin dari lulusan SD sama SMP untuk magang. Oke, ini magang ya, visanya magang. Seperti aku magang ya, bukan Tokutegino. Nah, kemudian kalau syarat Tokutegino itu ada dua sebenarnya syarat utamanya. Kalian bisa catat, yaitu kalian harus punya visa Tokutegino atau visa SSW bidang kalian. Misalkan kalian mau bidangnya restoran, kalian harus ikut ujian SSW restoran. Terus misalkan kalian mau ikut SSW pertanian, kalian ya harus ikut ujiannya. SSW pertanian ujiannya seperti apa dan kalian harus lolos. Nah, kalau Tokutegino itu kita bisa milih bidang kerjanya apa, mau di bagiannya apa, kayak gitu ya. Jadi aku sebutin aja ada beberapa yang bisa kalian ikutin ya. Ada SSW restoran, pengolahan makanan, ada SSW di Jidosa Seibi atau seperti bengkel mobil. Kemudian ada di manufaktur. Manufaktur itu kayak bagian misalkan spare part mobil, spare part motor gitu. Terus juga ada di bagian SSW peternakan, SSW pertanian, SSW apa ya, misalkan jobnya genba ya, scaffolding, kemudian juga ada building, cleaning building, banyak sekali teman-teman. Kalau misalkan kita mau ikut job Tokutegino, nah kita bisa pilih kalian mau kemana arahnya. Misalkan kalian mau kerja di tadi pertanian, nah kalian harus punya SSW pertanian. Nah, untuk bisa dapat SSW pertanian, apakah kalian harus masuk LPK? Tidak harus. Sekarang nggak harus. Gimana sih Bang Ojak caranya gitu kan? Kalau misalkan kalian mau tanpa masuk LPK atau mandiri, kalian bisa cek link di deskripsi. Nah, kalian bisa klik aja dulu di situ, kemudian kalian baca di situ dan kalian bisa daftar di situ. Itu aku saranin, kalian bisa belajar mandiri,
untuk bisa dapetin SSW itu. Jadi sekarang tuh tanpa harus masuk LPK pun udah bisa. Tapi nanti aku bakalan bahas lebih detailnya di lain video ya. Jadi ini kita bahas dulu yang tadi ya. Nah, itu syaratnya. Yang pertama, kita harus punya tadi sertifikat yang SSW tadi ya. Misalkan SSW pengolahan makan, pertanian, atau apalah. Ambil saja misalkan kalian maunya pertanian. Kalian harus dapat sertifikatnya ya. SSW pertanian kalian harus lulus. Biasanya daftarnya tuh ya, daftar ujiannya tuh kurang lebih ya sekitar 800 ribuan atau 900 ribuan lah, kurang lebih sekitar segitu. 800 ribu lah kurang lebih ya kalau daftar sendiri. Kalau daftar minta didaftarin itu ya ada 1 juta, bahkan 1.500.000 ya, gimana nanti kalian ke siapa minta didaftarinnya kalau misalkan mau pakai agen. Tapi kalau misalkan mau daftar sendiri, kalian bisa ngerti sendiri, buat daftarnya itu lebih murah. Tapi sebenarnya buat minta didaftarin aja itu paling ongkos buat ke agen itu 150.000 gitu kan. Aku ada temen yang bisa ngedaftarin, jadi kalian kalau mau daftar bisa lewat temen aku aja gitu kan. Kalian harus punya itu SSW. Nah kemudian kalian harus punya sertifikat bahasa Jepang, minimalnya itu JLPT N4 atau setara dengan JFT Basic A2. Kalau JLPT N4 itu agak lebih susah. Nah kalian bisa yang lebih mudah. Apa? JFT Basic A2. Nah, untuk dapat JFT Basic A2, apakah kalian harus masuk LPK? Nggak harus juga sebenarnya. Kalian bisa otodidak, bisa belajar sendiri di rumah. Materinya dari mana? Kalian bisa beli yang tadi, yang ada di link di deskripsi yang aku tulis di situ. Kalian klik aja di situ, kalian daftar di situ. Nah, daftar di itu kalian udah dapat banyak sekali materinya. Misalkan kalian mau belajar dari nol, dari hiragana sama katakana, di situ udah ada materinya, PDF, hiragana, katakana, kemudian N5, N4 ya. Untuk lulus JFT Basic E4 itu ada videonya. Kalian bisa belajar dari rumah sendiri kalau misalkan kalian mau belajar otodidak. Kalian bisa daftar di situ. Kemudian, apakah ada materi-materi buat SSW pertanian, SSW peternakan, SSW restoran? Ada semua di situ. Jadi dengan satu kali kamu daftar, kamu dapat banyak materi untuk teman-teman yang mau belajar mandiri, untuk teman-teman yang mau belajar otodidak. Silahkan dibeli, silahkan daftar ya. Di situ ada online course. Jadi ya itu grup aku ya di situ ya. Kalau misalkan kalian mau beli, misalkan aku mau masuk LPK aja ya silahkan. Itu masuk LPK silahkan, nggak apa-apa. Teman-teman mau kursus online bahasa Jepang silahkan. Kalian mau kursus langsung ke LPK silahkan, bebas. Yang penting tadi syarat untuk Toko Tegino itu ada 2 ya. JFT Basic A2 di bahasa Jepangnya nih, atau JLPT N4, atau kalian dan juga kalian harus punya SSW ya. SSW-nya apa, bidangnya apa, ini doang sebenarnya, 2. Nah sebenarnya Jepang ini mereka nggak memperdulikan kamu mau lulusan SD, mau lulusan SMP, mau lulusan SMA, mau lulusan SMK, mau lulusan sarjana, sebodoh, terserah. Yang penting kamu punya 2 ini tadi. Yang penting kita punya sertifikat bahasa Jepang level N4, kemudian kita punya SSW bidangnya apa, mau kerja di bidang apa. Kalau mau kerja di restoran ya harus punya sertifikat di bidang restoran. Udah punya 2 itu doang. Sebenarnya mah ya kalau Jepangnya mah nggak butuh mau lulusan SD, SMP, SMK, mereka nggak ada persyaratan itu gitu ya. Nah hanya saja pihak dari, kan istilahnya kita mau kerja kan kita ada yang nganterin ke perusahaannya ya. Jadi pihak perusahaan Jepang itu pasti minta ke agen untuk bisa tolong cariin dong kandidat yang bisa kerja di Jepang. Nah ini TSK nih yang dibayar untuk nyari kandidat gitu. Nah disinilah ada persyaratannya. Jadi kenapa harus persyaratannya itu minimal SMK SMA sederajat? Karena dinilai lulusan SMK sederajat itu cara berpikirnya lebih baik katanya ketimbang yang lulusan SMP atau SD. Sebenarnya kan nggak juga ya, nggak berpengaruh kayak gitu. Tapi ya mungkin ya begitulah, sudah menjadi sistemnya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lulusan SD atau lulusan SMP, apa cara terbaiknya? Ya kalian harus ngambil paket C agar bisa setara SMK dan SMA. Itu. Jadi kalau misalkan kalian mau bisa kerja ke Jepang, caranya pertama itu kalian harus ngambil paket C agar bisa setara SMK dan SMA.
Setelah itu apa? Setelah itu kalian ngambil JFT Basic A2 ya, sertifikat bahasa Jepang kalian harus ngambil. Kemudian kalian juga harus ngambil SSW bidangnya. Kamu mau apa? Paket C, SSW bidang, kemudian JLPT N4 atau JFT Basic A2. Tuh. Nah bang, gimana umur? Nggak berpengaruh. Mau kamu umur lebih dari 30 tahun masih bisa. Bagaimana umur saya udah 35 masih bisa. Nggak berpengaruh sama sekali. Bang, gimana saya ada tato, ada tindik, ada apa? Kalau Toku Tegino, gigi bolong-bolong, di sini rompang-rompeng, itu nggak berpengaruh. Yang penting sehat jasmani dan rohani, gitu. Jadi yang biasanya banyak aturan, yang biasanya banyak harus perfect, harus sempurna, harus ini, itu anak-anak magang lewat LPK. Nah kalau misalnya kita jalur mandiri, nah itu biasanya nggak begitu banyak persyaratan, kayak gitu. Jadi buat teman-teman, solusinya untuk kalian khususnya ya teman-teman yang lulusan SD atau lulusan SMP, jangan pernah berkecil hati. Jadi kalian harus ngambil paket C dulu, sabar. 1 tahun 2 tahun kalian harus lulus paket C, kemudian kalian ikutlah ngambil sertifikat JLPT N4. Itu harus dapat. Kalian bisa belajar otodidak di rumah tanpa harus belajar biaya banyak. Untuk dapat materi yang full, lengkap, untuk kamu bisa lulus N4 sama bisa lulus SSW tadi, tanpa harus kalian masuk LPK, kalian beli materinya di mana? Kalian klik link di deskripsi aku. Itu bayarnya 1 juta untuk selama-lamanya. Kamu bisa akses selama-lamanya, dan aku pun ngakses di situ. 1 juta untuk selama-lamanya. Gitu. Kalau bayangin kalau misalkan kalian masuk LPK untuk dapetin materi itu 13 juta, 15 juta, lebih mahal. Kalau kalian mau itu pun ya, silahkan daftar di situ. Linknya aku taruh di link di deskripsi. Jadi mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjawab ya keresahan atau keraguan untuk teman-teman yang lulusan SD atau lulusan SMP, apakah bisa ke Jepang? Bisa. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat, ya di like, di komen, dan di share ya ke teman-teman yang lain gitu kan. Barangkali dari video ini bisa menjadi jalan untuk teman-teman bisa berangkat ke Jepang. Pokoknya salam dari Aojak. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, sukses selalu di jalan masing-masing ya. Saling mendukung dan saling mendoakan. Salam hangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.